Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 tentang pengambilan keputusan bersama pemberdayaan guru. Saya Ofatal Zaki Aldero dan teman saya Syafiq Hidayat Al-Fatani. Baik, pratinjau. Yang pertama, terkadang partisipasi guru meningkatkan kualitas keputusan dan terkadang tidak. Oleh karena itu, pertanyaannya bukanlah apakah akan memberdayakan guru, tetapi kapan dan bagaimana. Yang kedua, dua model pengambilan keputusan bersama diusulkan untuk memandu pembuat keputusan. Tiga, dalam membuat keputusan, kualitas keputusan dan penerimaan keputusan sangat penting. 4. Setidaknya ada 3 batasan utama dalam pengambilan keputusan kelompok, yaitu bakat peserta, motivasi peserta, dan waktu yang tersedia untuk membuat keputusan. 5. Ada banyak gaya pengambilan keputusan. 5 gaya disarankan untuk masing-masing model pengambilan keputusan bersama. 6. Model pengambilan keputusan bersama FRUM dibangun atas 10 kriteria yang menentukan berbagai jalur untuk partisipasi dalam keputusan. 7. Model Hoyle-Tarter yang disederhanakan dari pengambilan keputusan bersama bertumbuh pada 3 pertanyaan penting yang memandu perilaku. 8. Relevansi keahlian dan kepercayaan adalah aspek penting dari pengambilan keputusan bersama. 9. Salah satu bahaya pengambilan keputusan kelompok adalah pemikiran kelompok, ilusi bersama tentang kebenaran dan kekebalan kelompok. 10. Pikiran kelompok dapat dihindari dengan memahami penyebabnya dan membuat struktur pengambilan keputusan kelompok yang tepat. Barbara Kellerman pernah berkata, abad ke-21 ditakdirkan untuk menjadi berbeda. Alih-alih para pemimpin menyerukan paling banyak, setiap kesempatan, pengikut akan memiliki lebih banyak suara, lebih sering daripada yang pernah mereka lakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siklus pengambilan keputusan, ekstensi, dan beberapa saran. Dalam pengambilan siklus keputusan, yang pertama yaitu mengenali atau mendefinisikan masalah atau isu. Kedua, menganalisis kesulitan dalam situasi. Lalu ketiga, menetapkan kriteria untuk solusi yang memuaskan. Keempat, melibatkan orang lain dalam pengambilan keputusan. 5, mengembangkan strategi aksi. 6, memulai rencana. Dan 7, mengevaluasi hasil. Siklus pengambilan keputusan, ekstensi dan beberapa saran, yaitu kekuatan persepsi. Persepsi menentukan bagaimana masalah dibingkai dan membingkai masalah sangat berkaitan dengan solusi akhirnya. Lalu kekuatan penyederhanaan. Penyederhanaan memanglah jenius, tapi tantangannya di sini adalah menyederhanakan tanpa menjadi sederhana. Lalu kekuatan ketegasan. Yang penting untuk menavigasi kompleksitas, demikian pula ketegasan, pengambilan keputusan yang bimbang dan sebuah oksimoron. Lalu kekuatan tenggat waktu. Tenggat waktu mempromosikan ketegasan dengan menentukan titik akhir suatu acara. Nasihat untuk menyelesaikan tepat waktu. Kekuatan kepemilikan. Ketika kita memiliki sesuatu, apakah itu mobil, ide, atau bahkan masalah, hal itu meningkatkan nilai dan kepentingannya. Lalu, kekuatan pengaturan diri emosional. Kebanyakan pemimpin setuju bahwa tidak ada yang diperoleh dengan menjadi emosional dalam suatu krisis. Proporsi umum untuk pengambilan keputusan. Lalu, beberapa hal yang dapat di dalam model FRUM pengambilan keputusan bersama, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas dan penerimaan keputusan. Yang kedua, batasan pengambilan keputusan. Ketiga, gaya pengambilan keputusan. 4, pohon pengambil keputusan. Dan 5, beberapa perhatian. Model Hoyle-Tarter, model pengambilan keputusan bersama yang sederhana. Pertama, karena bawahan dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berbeda dalam zona penerimaan mereka, partisipasi akan menjadi kurang efektif. Kedua, karena bawahan terlibat dalam pengambilan keputusan yang berada di luar zona penerimaan mereka, partisipasi mereka akan menjadi lebih efektif. Karena yang ketiga, karena bawahan terlibat dalam pengambilan keputusan di mana mereka memiliki keahlian marginal, partisipasi mereka akan sedikit efektif.
Yang keempat, karena bawahan terlibat dalam pengambilan keputusan yang memiliki kepentingan marginal. Partisipasi mereka akan efektif secara marginal. Lalu, kepercayaan dan situasi. Dalam situasi konfliktual ada dalam keterlibatan terbatas. Situasi non-kolaboratif tidak ada keterlibatan partisipan. Lalu situasi pemangku kepentingan memiliki keterlibatan yang terbatas. Lalu situasi pakar adanya keterlibatan yang sangat terbatas. Struktur pengambilan keputusan. Pertama, konsensus kelompok. Administrator melibatkan peserta dalam pengambilan keputusan, dan kemudian kelompok memutuskan. Semua anggota kelompok berbagi secara merata saat mereka menghasilkan dan mengevaluasi keputusan. Tetapi, konsensus total diperlukan sebelum keputusan dapat dibuat. Kedua, mayoritas kelompok. Administrator melibatkan peserta dalam pengambilan keputusan, dan kemudian kelompok memutuskan berdasarkan aturan mayoritas. Ketiga, penasihat kelompok. Administrator meminta pendapat seluruh kelompok, membahas implikasi dari saran kelompok, dan kemudian membuat keputusan yang mungkin atau mungkin tidak mencerminkan keinginan bawahan. Keempat, penasihat individu. Administrator berkonsultasi dengan bawahan secara individu yang memiliki keahlian untuk menginformasikan keputusan tersebut, dan kemudian membuat keputusan yang mungkin atau mungkin tidak mencerminkan pendapat mereka. Kelima, keputusan sepihak. Administrator membuat keputusan tanpa berkonsultasi atau melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan. Peran pemimpin sejauh ini, kami telah fokus pada bawahan dan pengambilan keputusan bersama. Sekarang, kita beralih ke administrator dan mendefinisikan peran kepemimpinan. Integrator, parlemen, pendidik, pengacara, dan direktur. Integrator membawa bawahan bersama untuk pengambilan keputusan konsensus. Lalu, menyatukannya model untuk pengambilan keputusan bersama. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan dalam hal tersebut, yaitu dalam pertanyaan relevansi, apakah bawahan memiliki kepentingan pribadi dalam hasilnya? Lalu pertanyaan kedua dalam pertanyaan keahlian, dapatkah bawahan menyumbangkan keahliannya untuk solusi? Lalu pertanyaan ketiga, ada pertanyaan kepercayaan. Dapatkah bawahan dipercaya untuk membuat keputusan demi kepentingan terbaik organisasi? Lalu, mengembangkan guru untuk pengambilan keputusan. Kembangkan budaya yang berfokus pada tujuan sekolah, siswa didahulukan. Bersikaplah autentik dengan guru, katakan seperti itu. Kembangkan budaya kepercayaan, kepala sekolah dan guru harus saling percaya. Mengembangkan pengetahuan dan keahlian guru dalam bidang pengambilan keputusan. Libatkan guru dalam keputusan penting, jangan membebani mereka dengan keputusan yang tidak penting. Libatkan guru hanya dalam keputusan yang menjadi tanggung jawab Anda. Jangan berpura-pura memiliki otoritas lebih dari Anda. Libatkan guru dalam pengambilan keputusan bersama hanya jika mereka siap. Mereka perlu mendobrak tradisi lama dan mempelajari cara baru untuk memutuskan. Pada akhirnya, agar berhasil guru harus memiliki pengetahuan yang berguna, termotivasi untuk berpartisipasi, dan bersedia untuk menentukan agenda pribadi mereka demi kebaikan sekolah. Yang terakhir, yang lalu, perhatian pada pengambilan keputusan grup atau groupthink. Ada sedikit pertanyaan bahwa pengambilan keputusan kelompok dapat menjadi proses yang efektif, tapi ada beberapa bahaya bahkan ketika kondisi menuntut keputusan kelompok. Waktu selalu menjadi kendala potensial dalam partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dan keputusan kelompok biasanya membutuhkan lebih banyak waktu daripada keputusan individu. Partisipasi melibatkan diskusi, debat, dan seringkali konflik. Nyatanya, dengan bertambahnya jumlah pelaku dalam proses, koordinasi menjadi lebih penting dan sulit. Kecepatan dan efisiensi bukanlah keunggulan dalam dasar pengambilan keputusan kelompok. Meskipun partisipasi dalam pengambilan keputusan dapat menghasilkan konflik yang merajalela di dalam kelompok, keberhasilan dalam pemecahan masalah kelompok seringkali berhasilkan keterpaduan yang kuat, terutama di antara anggota kelompok dalam hal lebih kecil. Terlalu banyak keterpaduan bisa
berbahaya dengan konflik. Konflik mencegah ketindakan, kekompakan yang kuat mendorong keseragaman dalam grup. Masalah dengan keseragaman adalah hal itu dapat menghasilkan kesamaan pikiran yang tidak kritis. Panduan praktek. Memberdayakan guru, libatkan mereka dalam keputusan penting bila perlu. Lalu, sederhanakan kompleksitas. Identifikasi ide inti dari peristiwa yang kompleks. Buat keseimbangan antara tindakan yang menentukan dan analisis reflektif, bersandar pada tindakan. Menerapkan struktur dan tenggat waktu untuk kelompok yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Tenggat waktu meningkatkan proses. Maksimalkan keterlibatan guru bila guru memiliki keahlian, minat, dan dapat dipercaya. Memberdayakan dan mendelegasikan kewenangan kepada guru. Namun, batasi keterlibatan orang lain pada domain-domain di mana Anda memiliki otoritas. Anda tidak dapat memberikan apa yang tidak Anda miliki, tapi jadi jangan memalsukan pengambilan keputusan bersama. Memupuk kepemilikan kelompok atas masalah dan gagasan. Kepemilikan meningkatkan nilai dan motivasi. Bersiaplah untuk membuat keputusan sepihak. Terkadang diperlukan. Kembangkan keahlian, minat, dan kepercayaan guru. Peliharalah pengambilan keputusan bersama. Variasikan peran kepala sekolah Anda dalam pengambilan keputusan dari direktur ke pengacara menjadi pendidik ke anggota parlemen ke integrator sesuai dengan situasi. Tidak ada peran terbaik bagi kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Itu tergantung pada situasinya. Variasikan proses pengambilan keputusan kelompok dari konsensus ke aturan mayoritas ke penasehat kelompok ke nasihat individu ke tindakan sepihak sesuai situasi. Tidak ada cara terbaik untuk membuat keputusan. Itu tergantung pada situasinya juga. Hindari pemikiran kelompok. Dukung sudut pandang yang berbeda dalam pengambilan keputusan bersama. Ingat, partisipasi yang berhasil dalam pengambilan keputusan membutuhkan pengetahuan yang berguna, minat, dan kemauan untuk menundukkan agenda pribadi dalam kebaikan kelompok. Pastikan ketiganya ada pada tempatnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.